Guru terbaik adalah pengalaman. Pengalaman adalah sejarah. Dengan sejarah menjadikan kita lebih baik untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penerus bangsa, apa kabarnya? Semoga hari-hari kita menyenangkan ya. Di video kali ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang teks cerita sejarah. Materi ini ada di kelas 12. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah lebih tahu, materi ini ada di kompetensi dasar 3.3 bab 2 kurikulum 2013. Apa sih tujuannya kita mempelajari teks cerita sejarah? Tujuannya yang pertama, agar kita mengetahui kejadian-kejadian di masa lalu. Tujuan yang kedua, agar kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian di masa lalu. Pengertian teks sejarah secara singkat yaitu teks yang menceritakan tentang kejadian-kejadian di masa lalu yang berisi fakta dan mempunyai nilai sejarah. Biasanya, teks sejarah itu berhubungan dengan cerita-cerita tentang kerajaan-kerajaan, cerita-cerita tentang masa penjajahan, dan cerita tentang kemerdekaan. Ciri-ciri dari teks sejarah yang pertama yaitu disajikan secara kronologis. Kronologis itu berarti cara urutan kejadian atau urutan peristiwa. Yang kedua, cirinya itu yaitu merupakan cerita ulang atau recount. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu sering menggunakan konjungsi temporal. Tempo yaitu waktu, berarti menggunakan urutan waktu. Dan ciri yang keempat yaitu berupa fakta, jadi ada datanya. Selain ciri-ciri, teks cerita sejarah juga mempunyai strukturnya. Strukturnya terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu orientasi. Orientasi. Ada kan? Orientasi sekolah. Jadi masa pengenalan. Orientasi itu biasanya ada di pas bagian awal cerita. Jadi pengenalan. Dan yang kedua yaitu urutan peristiwa, urutan kejadian. Jadi di dalam teks sejarah itu diceritakan urutan kejadiannya dari mulai awal sampai akhir. Bagian yang ketiga yaitu reorientasi. Kalau tadi orientasi pengenalan, nah reorientasi adalah bagian penutup cerita. Biasanya berisi tentang pendapat penulis pada cerita tersebut. Kita sudah membahas sama-sama tentang pengertiannya, ciri-ciri, dan strukturnya. Sekarang kita bahas sama-sama tentang kebahasaannya. Kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita sejarah yang pertama yaitu pronomina. Apa itu pronomina? Pronomina adalah kata ganti. Kata ganti biasanya ada kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya aku, saya. Kata ganti yang kedua yaitu kata ganti orang pertama jamak. Kami, kita. Kata ganti selanjutnya yaitu kata ganti orang kedua tunggal. Kamu, engkau, Anda. Kata ganti jamak, kalian. Selanjutnya ada juga kata ganti orang ketiga tunggal. Dia, ia, beliau. Ada juga kata ganti ketiga jamak, mereka. Di kebahasaan selanjutnya yaitu ada konjungsi temporal yang tadi termasuk ke cirinya. Konjungsi itu adalah kata hubung, temporal itu berhubungan dengan waktu. Jadi konjungsi temporal itu adalah kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Contohnya kalau dalam cerita ada pada saat itu, ketika itu, setelah itu, selanjutnya. Nah, itu adalah konjungsi temporal. Di kebahasaan selanjutnya, di dalam teks cerita sejarah, yaitu terdapat kalimat majemuk. Apa itu kalimat majemuk?
Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih dan digabungkan menjadi satu kalimat. Contohnya, pada akhirnya Belanda mengaku kedaulatan Indonesia dalam konferensi yang diadakan di Den Haag. Nah, itu adalah contoh kalimatnya. Pada akhirnya itu merupakan keterangan, terus Belanda itu merupakan subjek, dan mengakui adalah predikat, lalu kedaulatan Indonesia adalah objek. Dalam konferensi yang dilakukan di Den Haag adalah keterangan. Nah, itu adalah contoh dari kalimat majemuk. Di dalam teks cerita sejarah juga ada jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya terbagi dua, yaitu teks cerita sejarah fiksi dan teks cerita sejarah non-fiksi. Teks cerita sejarah fiksi diantaranya yaitu novel, cerpen, legenda, roman, dan cerita percintaan. Kalau di teks cerita sejarah non-fiksi diantaranya ada biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan cerita sejarah. Apa sih bedanya teks cerita sejarah fiksi dengan teks cerita sejarah non-fiksi? Yuk, kita sama-sama bahas lagi. Kalau teks cerita sejarah fiksi, jalan ceritanya berdasarkan kehidupan nyata. Biasanya dibumbui dengan kata-kata konotasi atau ada imajinasinya. Tapi tetap latar belakangnya adalah tentang kejadian di masa lalu. Kalau cerita non-fiksi, jalan ceritanya berupa fakta. Jadi hal yang benar-benar terjadi. Perbedaan selanjutnya, kalau cerita fiksi biasanya tokohnya itu lebih mendalam. Kalau di cerita non-fiksi, gambaran tokoh ditulis secara lengkap berdasarkan fakta. Perbedaan selanjutnya, di cerita fiksi biasanya menjanjikan kehidupan sesuai pandangan si pengarang. Jadi ada dibumbui imajinasinya atau ditambah-tambahkan agar cerita tersebut lebih hidup. Kalau di cerita non-fiksi biasanya menyajikan kehidupannya sesuai data dan fakta. Jadi tetap kalau di non-fiksi ada data dan faktanya. Terus berdasarkan 5W 1H atau kita kenal dengan istilah adik Simba. Ingat, adik Simba adalah apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itulah perbedaannya antara cerita teks sejarah fiksi dengan teks cerita sejarah non-fiksi. Baik, itulah sedikit penjelasan tentang teks cerita sejarah. Apabila ada yang perlu ditambahkan mengenai penjelasannya, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Sekali lagi, di sini saya bukan bermaksud menggurui, hanya ingin saling berbagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.